Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Aziza. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode perencanaan. Perencanaan dapat diartikan sebagai proses penting dalam mencapai sebuah tujuan tertentu. Berikut ini adalah beberapa metode yang sering digunakan dalam proses perencanaan. Metode yang pertama ada metode mid-way-end analysis, ada juga metode input-output analysis, ada juga metode analisis ekonometrik, dan metode diagram sebab akibat. Metode mid-way-end analysis ini biasanya sering digunakan untuk peneliti sumber-sumber dan alternatif untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Sedangkan kalau metode input-output analysis itu biasanya metode ini digunakan untuk menilai alternatif dalam sebuah proses transformasi dengan fokus bagaimana masukan atau input itu diubah menjadi sebuah pengeluaran atau output. Sedangkan kalau metode analisis ekonometrik, biasanya metode ini melibatkan penggunaan model matematis untuk memahami hubungan ekonomi dan memperbaiki hasil perencanaan. Jenis-jenis perencanaan. Jadi, jenis-jenis perencanaan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu menurut besarannya, yaitu yang pertama perencanaan makro, di mana perencanaan ini menerapkan kebijakan dan tujuan pada tingkat nasional. Yang kedua ada perencanaan meso. Perencanaan ini menjabarkan kebijakan makro ke dalam program yang berskala kecil. Yang ketiga yaitu perencanaan mikro. Perencanaan ini pada tingkat institusional dan menjabarkan dari perencanaan makro. Jenis perencanaan menurut tingkatannya yaitu yang pertama ada perencanaan strategik, ada perencanaan koordinatif, dan ada juga perencanaan operasional. Jenis-jenis perencanaan menurut jangka waktunya itu juga dibagi menjadi 3, yaitu ada jangka pendek. Jangka pendek ini kurang dari 1 tahun. Ada jangka menengah. Jangka menengah ini antara 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Dan yang ketiga ada perencanaan jangka panjang, yaitu ini bersekitar sampai lebih dari 5 tahun. Selanjutnya yaitu teknik-teknik perencanaan. Pada bagian ini ada beberapa teknik yang dapat membantu perencanaan dalam mengambil sebuah keputusan. Teknik tersebut yaitu yang pertama kita bisa menggunakan diagram balok, yang kedua kita juga bisa menggunakan diagram Milestone, dan juga kita bisa menggunakan network planning.